Eh, Artinya bahasa Arab tadi baik berupa cerita, kemudian percakapan sehari-hari, maupun bentuknya nas-nas ya yang biasanya menggunakan bahasa Arab sebagai penunjang utama dalam mempelajari mahara istimah. Atau kuncinya di sini kita melatih mendengar bahasa Arab. Kemudian ada mahara kalam. Nah, mahara kalam di sini merupakan keterampilan untuk menyusun atau membentuk kata yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Nah, keterampilan ini memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, baik yang mengungkapkan ide, pikiran, atau gagasan, serta memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, keterampilan ini yang menjadi titik fokusnya adalah bagaimana seorang mampu mengungkapkan kalimat berbahasa Arab. Untuk menunjang keterampilan ini, kita dituntut untuk memiliki pembendaharaan mufradat dan juga mencari partner bicara dalam percakapan sehari-hari. Nantinya misalnya ada satu mufradat, nah satu mufradat itu kita praktekkan. Tetapi untuk lebih lebih cepat kita menguasainya, biasanya kita membutuhkan atau memerlukan seorang partner atau lawan bicara kita. Nah, kemudian ada mahara qiraah. Nah, mahara qiraah di sini itu keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan yang berbahasa yang tidak mudah, karena keterampilan ini juga meliputi bentuk-bentuk berpikir ya. Dalam artian berpikir ini kemudian uh, memberi penilaian, memberi keputusan, menganalisis, serta mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ketika seorang membaca, maka sudah layaknya ia paham apa yang ia baca. Nah, hal ini juga berlaku dalam keterampilan ini. Nah, kita harus memiliki mufradat yang banyak agar memudahkan dalam memahami setiap bacaan yang kita baca. Nah, kemudian itu ada mahara kitabah atau keterampilan menulis. Keterampilan menulis di sini merupakan keterampilan yang paling tinggi di antara yang lainnya. Nah, keterampilan ini juga menjadi sarana berkomunikasi yang tidak ada batas waktu dan tempat. Nah, tulisan yang kita bisa menunjang keterampilan sebelumnya, sehingga keempat keterampilan ini saling berkaitan atau berhubungan. Nah, keterampilan menulis merupakan kegiatan menyusun atau merangkai kata-kata dalam bahasa Arab dengan tujuan mengungkapkan ide, pikiran, atau gagasan ke dalam tulisan. Artinya empat pilar yang penting ini dalam bahasa Arab saling berhubungan, dan juga sama-sama kita harus banyak pembendaharaan kata atau mufradat ya. Saya sendiri menyadari sangat kekurangan dalam hal berbahasa Arab. Untuk itu kita memang lain orang Arab ya, kita orang Indonesia, jadi kita setidaknya selalu ingin belajar berbahasa Arab. Karena kenapa? Yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya di awal tadi, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa petunjuk kita. Seperti kita juga dalam melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita berdoa, semuanya dalam bentuk berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini sangat penting untuk kita semua, khususnya orang Islam. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada kalimat dalam bentuk bahasa Arab terdiri dari yang pertama ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Kalau di dalam di dalam kitab itu, misalnya kitab Jurmiyah di awal-awal misalnya, atau Is'afut Tolibin. Nah, al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, bermula kalam itu ialah lafaz yang tersusun yang memberi faedah atau manfaat dengan bahasa Arab. Nah, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Artinya bahagian kalam atau kalimat di sini ada 3. Yang pertama ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Nah, apa itu isim? Nah, bisa kita lihat di sini. Isim adalah setiap kata yang merujuk ke orang atau manusia
ataupun hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna lainnya yang tidak terkait dengan waktu. Nah, ringkasnya semua kata yang tidak termasuk dalam kata kerja dan huruf, maka ia adalah isim. Nah, definisi lain, para ulama mendefinisikan isim adalah kata menunjukkan sebuah makna dan tidak terikat dengan waktu. Kemudian apa itu fiil dan huruf? Nah, fiil adalah kata yang menunjukkan pekerjaan dan berhubungan dengan waktu. Jadi sebaliknya, isim tadi tidak berhubungan dengan waktu, nah sedangkan fiil berhubungan dengan waktu. Kemudian ada huruf. Nah, huruf yang termasuk kategori kalimat adalah huruf ma'ani. Nah, huruf ma'ani dikategorikan sebagai kalimat karena huruf tersebut sudah memiliki arti atau makna ya. Nah, bisa kita lihat di sini kalimat ada kalimat, kemudian ada isim, ada fiil, ada huruf. Definisinya sudah disebutkan tadi sebelumnya, sudah disampaikan. Kemudian ada ciri-ciri isim. Nah, kemudian ciri-ciri isim itu, fal ismu yu'rafu bil khaddi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khaddi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiyal waw wal ba wa ta. Nah, artinya apa? Artinya isim dikenal orang dengan baris di bawah. Nah, 4 ya. Kemudian apa juga dengan tanwin, kemudian dengan alif lam juga masuk huruf-huruf khopat. Nah, huruf-huruf khopat ini ya termasuk huruf jar. Nah, huruf khopat, huruf jar yang termasuk di sini ya di nomor 3 ada huruf. Kemudian juga ada ya tadi huruf-huruf itu seperti min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, ba, kaf, dan lam. Nah, ini huruf semuanya huruf lam. Kemudian juga ada huruf qasam. Huruf qasam itu terdiri dari waw, wallahi, kemudian ba, billahi, dan ta, wallahi. Contohnya kita contoh salah satunya kita ambil huruf khopat ya atau baris di bawah. Misalnya marartu birrajuli. Nah, di sini ada huruf apa namanya? Ada huruf jar ya, khopat tadi. Kemudian ada tanwin. Misalnya zaidun, zaidan, zaidin. Itu ada tanwinnya. Coba kita tulis ya, kita praktekkan, kita tulis. Karena ini sifatnya perdana, tidak menggunakan pena ya. Nah, melainkan menggunakan mouse. Nah, bisa lihat. Misalnya tadi contohnya huruf khopat ya. Birojuli dengan laki-laki. Nah, maaf karena tulisannya kurang ini. Nah, susah ya tulisnya. Birojuli. Karena ini tidak pakai pulpen. Pakai mouse. Birojuli. Nah, huruf ba ini adalah huruf jar. Nah, jadi barisnya itu baris di bawah. Disebut dengan apa namanya? Huruf khopat. Nah, kemudian juga tanwin. Tanwin tadi misalnya ada zaidan, zaidan, zaidun, zaidin. Ini perdana menggunakan mouse ya. Nah, kita ambil langsung baris akhirnya aja. Ada zaidan, zaidun, zaidan, zaidin. Semuanya hurufnya itu tanwin. Maaf tulisannya karena menggunakan mouse ya, tidak menggunakan apa. Mungkin itu salah satu contoh. Kemudian bisa juga menggunakan apa tadi? Didahului huruf alif lam ya. Menggunakan alif lam. Nah, alif lam. Misalnya rojulu.